Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Di segmen sebelumnya, saya berkata bahwa kalau kita mau mengambil resiko, maka di situ akan ada batu loncatan dari kegagalan menuju keberhasilan. Jadi artinya bahwa resiko tidak bisa dihindari. Kita harus ambil. Itulah jalan satu-satunya sebenarnya. Jalan menuju kegagalan dirubah menjadi batu loncatan. Nah, apa sih ciri-ciri orang yang nggak mau mengambil risiko? Ciri-ciri orang yang mengambil risiko, saya ada catatannya di sini. Dia menolak kesempatan, mencari-cari alasan, menghindari tanggung jawab, ingat-ingat terus ketidakmungkinan, memadamkan antusias. Dia cuma mengevaluasi, aduh ini kayaknya tidak memadai, takut melihat kegagalan orang lain, menolak pengorbanan pribadi, mengganti sasaran dengan kenikmatan, bersukacita karena nggak gagal, beristirahat sebelum selesai, menolak kepemimpinan, tetap tidak berubah, terus mengingat persoalan-persoalan, memikirkan kembali komitmennya dan membalikkan keputusannya. Jadi motonya begini, lebih baik saya tidak mencoba sesuatu yang besar dan berhasil daripada mencoba sesuatu yang besar dan berisiko gagal. Tapi kalau orang yang mengambil risiko gini, dia menemukan banyak peluang, menuntaskan tanggung jawab, dia menantang ketidakmungkinan, membakar antusias, menghadapi ketidakmemadainya, mencari tahu mengapa sih orang lain gagal, memasukkan pengorbanan sebagai gaya hidup, menemukan kenikmatan dalam sasaran, tidak takut akan dia takut akan kesia-siaan, bukan kegagalan. Dia menyelesaikan sebelum dia beristirahat. Dia mengikuti pemimpin. Dia mendorong perubahan. Dia sibuk mencari solusi. Dia memenuhi komitmennya dan menyelesaikan keputusannya. Jadi motonya apa? Orang yang berani mengambil resiko ini, dia lebih baik saya mencoba yang besar-besar dan gagal daripada tidak mencoba yang besar-besar dan berhasil. Nah, sebenarnya kenapa sih orang nggak mau dia mengambil resiko? Ada beberapa perangkap. Yang pertama adalah perangkap rasa malu. Nanti kalau aku gagal aku malu. Apa kata dunia, aku malu gitu. Lalu yang selanjutnya perangkap berdalih. Ya, dia terperangkap ke banyak alasan. Alasan-alasan yang akhirnya membuat dia nggak mau mengambil tanggung jawab. Lalu ada perangkap harapan yang nggak realistis. Jadi seperti pepatah dari budaya Latin berkata, jika tidak ada angin, dayunglah. Jadi artinya kita harus mendayung terus, jangan nunggu ada angin. Dan kalau kita mendayung terus nanti ada bantuan dari alam semesta ini, atau bantuan dari orang lain, atau bantuan dari manapun, itu akan menyenangkan kita. Lalu selanjutnya perangkap keadilan. Ya, ada seorang psikolog, M. Scott Peck, dia ngomong dengan bukunya yang berjudul The Road Less Traveled, dia bilang hidup itu sulit. Sebenarnya dia ngomong bahwa hidup itu sebenarnya penuh ketidakadilan. Jadi kalau kita tahu bahwa hidup itu sulit, penuh ketidakadilan, kita harus maju terus. Jangan akhirnya kita terlalu merengek mengasihani diri kita sendiri. Jadi mentalitas korban, kita merasa dikorbankan, tidak mencari solusi. Lalu selanjutnya perangkat waktu. Kita menunggu waktu yang paling terbaik, waktu yang paling terbaik. Ada seorang humoris berkata, dia suka nunda-nunda. Kamu gimana kalau agenda harianmu tertunda? Ya udah, saya pura-pura aja mikir bahwa itu adalah agenda kemarin. Kan tidak bisa seperti itu. Karena sebenarnya waktu yang terbaik sebenarnya nggak ada. Ada seorang berkata, apa sih bedanya penulis amatir sama penulis profesional? Kalau penulis amatiran, dia menunggu ada inspirasi waktu yang terbaik nulis. Tapi kalau penulis profesional, baik tidak baik waktunya, dia tetap menulis. Nah, itu bedanya. Jadi sebenarnya perangkat waktu, tidak ada waktu yang sebenarnya paling enak. Tetapi sebenarnya sekaranglah waktu. Maka ada pepatah berkata, kita bisa memulai, jangan nunggu kita jadi orang hebat. Ayo mulai aja. Tetapi nggak ada orang hebat kalau dia tidak mulai. Jadi kita memulai dengan langkah pertama, maka nanti kita akan terus disempurnakan oleh langkah-langkah kita. Lalu yang terakhir perangkat inspirasi, kita nunggu inspirasi.
nunggu inspirasi ada, nggak bisa. Karena sebenarnya dengan kita melakukan, ya, itu kita akan disempurnakan. Tadi ya, sekali lagi saya kutip bahwa Anda tidak perlu hebat untuk mulai, namun Anda harus mulai kalau mau jadi hebat. Jadi itu perangkap-perangkap yang membuat kita jadi nggak mau beresiko. Jadi akhirnya bahwa untuk kita menjadi pribadi yang sukses, kita harus berani mengambil resiko. Kita harus berani mencoba hal-hal yang lebih sulit agar kita terus meningkatkan perkembangan kita. Salam mentoring, salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan.